sahabat Bentala, kami perlu menyampaikan bahwa kondisi bumi ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Salah satunya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca. Jadi suhu bumi meningkat tiap tahun, kemudian ini mengarah ke bencana nanti untuk kehidupan, Pak. Salah satu solusinya adalah bagaimana kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bentala yang kami banggakan, pada pagi ini kami dari Bentala Podcast memulai siaran pertama podcast kami, dan alhamdulillah pagi ini kami berada di persemaian permanen milik Balai Pengelola Das Indage Ahokan. Di sini kami dari podcast Bentala ingin berbincang, berdiskusi dengan Kepala Balai Pengelola Das Indage Ahokan, Bapak Irfana Nur. Untuk itu terlebih dahulu kita sapa Bapak Irfana. Assalamualaikum Pak Irfana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan ini saya bersama Pak Irfana akan banyak berbincang nantinya secara umum tentang bagaimana tugas-tugas Balai Pengelola Das Indage Ahokan dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan lebih khusus juga karena saat ini kami sedang berada di persemaian permanen, juga ingin berbincang lebih jauh bagaimana kondisi persemaian kita. Untuk itu mengawali perbincangan kita, saya terlebih dahulu ingin mengenal lebih jauh Pak Irfana. Mungkin Pak Irfan bisa menyampaikan pengalaman dalam menjalankan tugas, dalam mengabdi di BP Das selama ini seperti apa gitu. Bisa dijelaskan? Terima kasih Pak Ahmad. Salam untuk teman-teman Bentala. Baik, kami perkenalkan diri dulu. Kami dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri Rokan, salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah binaan Dirjen Pengelolaan Das dan Rehabilitasi Hutan. Tugas pokok dari BP Das Indragiri Rokan yang pertama di bidang perencanaan rehabilitasi hutan, perencanaan pengelolaan das, kemudian penguatan kelembagaan das, dan penyajian informasi. Setelah itu kita juga melaksanakan rehabilitasi hutan, kemudian kita melakukan monitoring evaluasi baik pengolahan das maupun di kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Ya. Kalau kita lihat tugas-tugas tadi ya cukup banyak gitu ya, tugas yang kita emban, khususnya di Riau, bahkan bukan hanya Riau gitu ya, karena yang kami ketahui cakupan tugas BP Das Indage Ahokan juga mencakup wilayah Sumatera Barat selain Riau. Tadi Bapak sudah menyampaikan tugas-tugas kita dalam mengelola das kita. Selama ini yang sudah kita lakukan sejauh mana? Ya, yang sudah kita lakukan, pertama di bidang perencanaan pengelolaan das, kita telah menyusun rencana pengelolaan das terpadu
dari Das Indragiri, Ya. kemudian Das Siak, Das Kampar, dan Das Rokan. Ya. Ya, itu sudah kita susun semua. Oke. Nah, kemudian setelah kita melakukan perencanaan tentu ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, dan kalau melihat kondisi das kita yang ada Ya. di Riau khususnya bagaimana? Ya, kondisi das pada umumnya di Provinsi Riau itu dicirikan dengan 4 das utama, Pak. Oke. Das Indragiri, Ya. kemudian Das Kampar, Das Rokan, dan Das Siak, Pak. Ya. Ini kondisinya dipulihkan semua, Pak. Oke. Artinya ada sesuatu masalah di dalam das yang harus kita pulihkan supaya dasnya sehat kembali. Oh, masalahnya seperti apa? Masalahnya kita bisa lihat, Pak. Kita Ya. bisa lihat pada saat banjir, kemudian pada saat musim kering, Mm-mm. kemudian juga kita bisa lihat kondisi airnya seperti apa. Ini kita mudah sekali melihat sungai yang keruh, sedikit musim hujan Ya. banjir, Oke. sedikit musim kemarau airnya kering. Itu tanda Oke. das yang tidak sehat. Oke. Makanya kita ada upaya berbagai macam pemulihan das, baik melalui penanaman di bagian hulu di hutan, Mm-mm. melalui kegiatan rehabilitasi hutan. Nah, Oke. kemudian untuk di luar kawasan hutan kita ada beberapa program, Mbak, Ya. untuk penanaman juga basicnya. Oke. Baik bagi-bagi bibit seperti ini, Ya. bibit yang tersedia kita di persemaian. Kemudian ada juga bibit produktif, Pak. Kalau Ya. ini kan bibit dibuat dari benih, Pak. Oke. Kita bikin Ya. sendiri. Ada bibit produktif. Bibit produktif biasanya bibit yang vegetatif, Pak. Ada sambungan, cangkokan dan sebagainya. Di samping itu kita juga membuat pembibitan di masyarakat dengan program kebun bibit rakyat, Pak. Oke. Jadi kelompok masyarakat kita sediakan dana untuk membuat bibit sekaligus menanam di lahan mereka. Oke. Jadi artinya persemaian yang kita lakukan di sini gitu Pak Ya. Di tempat ini bisa kita lihat sangat banyak bibit-bibit. Ini adalah bagian dari rehabilitasi yang Iya, kita lakukan. betul. gitu. Iya. Nah, kembali ke soal masalah das tadi gitu Pak. Artinya sejauh mana juga masalah-masalah yang muncul ini berdampak kepada masyarakat gitu yang tinggal di sekitar das itu. Ya. Di dalam satu das intinya itu di air, Pak, siklus air. Mm-mm. Nah, kita kan semua tidak bisa terlepas dari ketersediaan air. Oke. Tentu yang berkualitas untuk dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian juga secara kuantitas juga cukup. Iya. Ketika pengelolaan dasnya bermasalah, maka dua aspek tadi, kualitas dan kuantitas air, kita tidak bisa menyediakan untuk masyarakat. Oke. Sehingga kita upayakan salah satunya melalui penanaman, Pak. Iya. Perbanyak penanaman untuk apa? Supaya air banyak meresap ke dalam tanah, Pak. Sehingga air bersih yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang mencukupi kita bisa sediakan. Oke, jadi kembali ke masalah di das kita tadi, Pak. Ya. Apakah masalah-masalah yang muncul itu kemudian punya dampak-dampak selain tadi persoalan air saja, punya Ya. dampak lain misalnya sosial ekonomi gitu di masyarakat kita? Iya, sangat sekali, Pak. Ya. Karena di dalam pengolahan das itu kan ada keterkaitan antara hulu dan hilir, Pak. Ya. Setiap kerusakan di bagian hulu, maka dampaknya akan dirasakan di bagian hilir, Pak. Oke. Baik ancaman tadi bencana kekeringan maupun banjir, Ya. ketersediaan air, termasuk kesuburan, Mbak. Semakin dasnya rusak, kesuburannya menurun. Ya. Dan kemudian ketika melihat kondisi 4 das tadi di Riau gitu Pak ya, Ya. yang Bapak sampaikan, upaya yang sudah kita lakukan sejauh ini bagaimana? Ya, upaya sebenarnya berbagai pihak telah berupaya, baik dari kami selaku UPT Kementerian Ya. maupun dari pemerintah provinsi dan kabupaten juga sangat concern untuk memperbaiki Mm-mm. pengelolaan das ini, Pak. Oke. Namun memang harus terus dikampanyekan sehingga nanti banyak pihak yang semakin terlibat, Mm-mm. peduli dan komitmen untuk menjaga das. Salah satunya adalah dengan melakukan penanaman pohon-pohon yang berakar dalam di bagian hulu, bagian tengah, Pak. Ya. Ya. Artinya upaya kita melalui persemaian ini itu adalah bagian pencegahan, Bagian, ya? ya. Pencegahan Ya. atas kerusakan Ya. ataupun masalah-masalah timbul Ya. gitu ya di sekitar.
Baik, kemudian kalau tadi Bapak jelaskan bahwa kita adalah bagian ataupun UPT Kementerian Lingkungan Hidup ya, dan Iya. Kehutanan. Selama ini kita tentu ada juga koordinasi dengan pemerintah daerah setempat gitu Pak. Sejauh mana yang dilakukan BPDAS? Kita sangat intens berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, Pak. Bahkan di Provinsi Riau sudah ada perda tentang pengolahan das. Pak Gubernur sudah mengusulkan, kemudian diperdakan. Ya. Kemudian juga ada forum koordinasi pengolahan das. Jadi semua stakeholder bergabung dalam satu forum untuk bersama-sama bagaimana membangun kesepahaman, kemudian juga berkomitmen dalam melestarikan das. Kita sudah banyak yang dilakukan, Pak. Oke, dan Bapak melihat bagaimana forum tadi, apakah sudah berjalan efektif dalam mendukung pengelolaan das tersebut? Sudah berdampak positif, namun memang harus tetap kita tingkatkan, baik dari dukungan politis, kemudian dukungan penganggaran juga masih dibutuhkan. Intinya bagaimana semua stakeholder di dalam das, karena das itu kan membentang dari hulu sampai hilir, Pak. Banyak sektor yang terlibat di dalam das ini. Bagaimana mereka semua merasa bagian dari das tempat dia berada, kemudian berkomitmen untuk dalam aktivitasnya itu melestarikan das juga. Nah, disinilah peran dari nanti forum koordinasi pengolahan das merajut semua sektor untuk semua beraktivitas, tapi semua juga aktivitasnya tidak menimbulkan kerusakan, malah berupaya untuk melestarikan das itu sendiri. Iya, baik Pak Irfan. Jadi artinya pengelolaan das ini bukan hanya tugas pemerintah semata begitu Pak ya, dan perlu juga dukungan banyak pihak, dan tentu khususnya masyarakat kita ya, yang khususnya yang tinggal di sekitar das. Nah, Bapak melihat dukungan masyarakat kita sejauh mana selama ini? Ya, masyarakat memang sebagian besar di Provinsi Riau ini berprofesi dalam pengolahan lahan, baik pertanian, perkebunan, sehingga memang berdampak terhadap kelestarian das. Dan konsep tentang das ini memang masih belum terlalu lama, Pak, dan belum sampai di banyak masyarakat, sehingga kampanye-kampanye sosialisasi masih kita lakukan dengan berbagai cara, ya termasuk saya harap melalui podcast ini juga ini tersebar informasi ke masyarakat bahwa kita tinggal selama ini di dalam das, baik aktivitas pertanian, perkebunan, ini bagian dari das. Bahkan saat ini kita tinggal melakukan pertemuan di sini, ini juga kita bagian dari das, Pak. Jadi semua daratan itu tidak ada yang bukan das, semua das. Ya, sehingga semua memang harus berupaya bagaimana aktivitas kita, terutama yang berkaitan dengan pengolahan lahan di dalam das ini tidak memberikan dampak negatif terhadap daerah aliran sungai itu sendiri. Mungkin ada himbauan khusus Pak Irfan kepada masyarakat Riau khususnya gitu ya, atau masyarakat ya bahkan Indonesia gitu ya, terkait dengan bagaimana kita bisa bersama-sama gitu melestarikan das kita, seperti apa bagusnya? Ya, kita semua hidup di dalam areal das, dan untuk dapat das ini mendukung kehidupan kita harus diwujudkan satu pengolahan das yang lestari. Caranya kita semua masing-masing berupaya berkontribusi untuk memperbaiki kondisi das. Kita bisa semua. Jadi pengolahan das bukan hanya kewajiban pemerintah, kewajiban kementerian, pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, tapi kewajiban kita semua. Bagaimana caranya? Coba kita salah satunya dengan semakin banyak kita menanam pohon-pohon yang berakar dalam. Karena apa? Karena disitulah nanti akan meningkatkan serapan air ke dalam tanah. Stok air untuk kehidupan kita semakin bertambah. Karena dapat kita bayangkan kalau kita hidup dalam kondisi kekurangan ataupun dalam kondisi air yang tidak memadai untuk kita konsumsi, itu sangat merugikan kita.
Baik Pak Irfan, kembali ke lokasi kita ini Pak. Ya. Ini kalau kita lihat di depan, di samping, di belakang kita sangat banyak bibit-bibit gitu ya yang kita Ya. semai di sini. Ini nanti bagaimana Pak mekanismenya? Pertama BPDAS dalam mendistribusikan dan Ya. kemudian kalau misalnya masyarakat juga ingin mendapatkan bibit-bibit ini seperti apa mekanismenya? Ya, baik Pak Ahmad, teman-teman Bentala. Kita di sini BPDAS Indragiri Rokan punya 2 pusat persemaian Ya. permanen. Salah satunya ini di Tuah Karya, kemudian satunya lagi di daerah Kampar. Kita punya 2, masing-masing kapasitas 750.000 Pak Wow, per tahun. itu luar biasa. Bibit untuk dibagi ke masyarakat. Iya. Namun tahun ini kita produksinya menurun, namun bibit masih tersedia banyak di persemaian. Iya. Masyarakat tinggal datang ke persemaian, membawa KTP. Oke. Untuk sampai mendapat 25 batang, cukup datang bawa KTP. Wah, mudah sekali. Ya, kalau sampai bermohon sampai 2.000 perorangan bisa sampai 2.000 Pak. Nah, dengan surat permohonan nanti. Surat Ya, permohonan yang dilengkapi dengan lokasi, Ya. calon penanaman, kemudian jenis dan jumlah batang yang mau ditanam, kemudian identitas yang bermohon. Ya. Itu sangat penting. Oke. Kenapa? Karena setelah kami berikan nanti, kami akan monitoring, Mbak. Oh, ada monitor. Ya, ada monitoringnya. Supaya apa? Supaya bibit yang kita berikan itu benar-benar ditanam, Dimanfaatkan. Ya. benar-benar bermanfaat dan menghasilkan buat masyarakat nanti. Adapun kalau kelompok, Pak, Ya. kelompok masyarakat atau institusi bisa sampai 10.000 minta, Pak. Dengan luar surat biasa. permohonan juga kita akan layani, Pak. Kita akan Ya. layani, kita akan kasih bibit-bibit dari persemaian ini. Tapi tadi ada calon lokasi penanaman di mana, berkoordinat, Ya. kemudian jumlah jenis batang yang diminta, kemudian identitas yang meminta. Itu apa tidak bisa masyarakat maksudnya menanam di depan rumahnya begitu? Bisa, Pak. Bisa gitu ya. Boleh ya meminta di Sepanjang bisa ditanam, Oke. silakan ditanam. sini? Ya. Sejauh ini bagaimana Pak permintaan atau Ini permohonan masyarakat? antusias cukup tinggi, Pak. Terutama ada beberapa jenis yang memang diminati sekali di Pekanbaru, di Riau ini, Jenis apa seperti petai, jengkol, Wah. matoa, durian, itu banyak sekali Pak permintaannya, sehingga diharapkan nanti memang muncul sentra-sentra produksi kebun komoditi tadi. Ya, ya. Harapkan. Oke, artinya upaya kita untuk bagi bibit-bibit yang kita semai ini juga bagian tugas kita untuk Ya. mendukung ya, Ya. melestarikan tas kita. Ya. Baik Pak Irfan, kita sudah cukup panjang mendiskusikan terkait dengan tugas-tugas BPDAS Indragiri Rokan. Kami juga dan tentu sahabat Bentala ingin mengetahui juga sedikit nih tentang profil Pak Irfan gitu. Sebelum tugas di sini Bapak di Ya. mana saja Pak pernah mengabdi? Jadi saya pertama penugasan itu tahun awal 2022, Pak. Ya. Awal 2002. Awal 2002 memulai karir di BPDAS Bone Bolango di Gorontalo, Pak. Oh. Ya. 15 tahun di sana. Wah. Kemudian 2017 saya mutasi ke BPDAS Palu Poso, Sulawesi Tengah. Oh, masih Sulawesi ya. Ya. Oke. 2019 mutasi ke BPDAS Ketahun di Bengkulu, dan 2021 mutasi ke BPDAS Indragiri di Rokan ini. Ya. Iya, iya. Jadi sejak 21 ya, 2021 Bapak di sini. Kalau dibandingkan dengan tempat tugas sebelumnya bagaimana? Ya. Memang masing-masing tempat, masing-masing BPDAS mempunyai permasalahan dan karakteristik yang berbeda. Ya? Ini tidak lepas dari kondisi sosial masyarakatnya juga berpengaruh, Pak. Secara umum Ya. apa bedanya? Secara umum memang bedanya di ini, Pak, problem di lapangannya berbeda. Oh. Di sini misalkan karakteristik membuka lahannya seperti ini. Sini Ya, kan ya. dominasi di sawit, Pak. Ya. Nah, di Gorontalo itu karakteristiknya jagung, Pak. Betul, Nah, ya. kemudian di Palu itu kakao. Orang membuka itu untuk menanam kakao. Ya, Nah, ya. kita tidak mempermasalahkan itu sepanjang memang
ikut-ikut aturan atau Ya. kaidah konservasi tanah, Pak. Oke. Bagaimana mereka beraktivitas bisa ramah terhadap das Ya. itu. Sehingga itulah yang kita kampanyekan nanti. Oke. Ya. Pak, mari Pak Baik. diminum, Pak. Ya, Ya. sambil minum kopi kita. Baik, kita lanjut Pak Irfan. Ini kopinya sedap kali nih Pak. Ya. Kalau minumnya di kebun. Kopi persiapan kita punya Kopi. bibitnya, Pak. Oh, ada bibit juga kopi bibit ya. ini. Ya. Waduh. Ada bibit kopi kita sediakan. Jadi masyarakat yang mau Iya. membuat kopi sendiri, bibitnya kita sediakan, Pak. Aduh, ini luar biasa. Masih soal sosok Pak Irfan gitu. Selain disibukkan dengan tugas-tugas kita menjalankan pengabdian ya di BPDAS Indragiri Orkan, tentu Bapak punya waktu-waktu khusus gitu ya, punya waktu-waktu longgar mungkin yang bisa menyalurkan hobi Ya. dan lain-lain. Kalau hobi Bapak seperti apa? Hobi saya sekarang paling banyak membaca buku, Pak. Oh, Membaca buku, kemudian juga traveling juga hobi, Pak. ya, baca buku. Mancing, Pak. Oh, Hobi oke. itu. Ini kalau kita punya banyak sungai di sini, Ya. mancingnya ikan. Kalau ke lapangan kami biasanya bawa, Pak. Di tas gitu. itu ada stick. Oke. Nah, jadi kemanapun itu menyempatkan diri untuk mancing. Mancing ya. Wah, ini luar biasa. Saya minggu lalu jumpa teman yang juga ngajak mancing gitu. Ya. Tapi saya belum pernah mancing. Oke, kalau baca buku ini bukunya buku fiksi atau non fiksi? Saya kebanyakan sekarang buku ya pengembangan karir, Oh, kemudian juga buku-buku agama, Pak. wah, ini Mereka luar biasa. Ini sudah menjelang 50 tahun ini. Nah, sudah harus berarti ingin lebih terus memantapkan, mengembangkan ini ya, Pak ya. pengembangan diri, kemudian di agama juga. Wah, luar biasa. Ini perlu kita contoh nih sahabat mentala. Artinya bagi yang hobi membaca ya biasanya yang hobi baca mungkin baca novel, Ya. tapi perlu juga kita imbangi dengan bacaan-bacaan non fiksi seperti Iya. Pak Irfan tadi gitu ya. Oke, mancing, kemudian kalau olahraga gimana Pak? Olahraga jogging, Pak. Jogging. Karena sudah dilarang ya, dokter membatasi beberapa olahraga yang memang Yang berat ya? yang berat, sehingga disarankan jogging, murah, meriah, dan basah kalau hujan. Nah, itu jogging. Iya, Siang pagi habis sholat subuh kita keliling di komplek sampai jam 6. Nah, itu rutin dilakukan, Pak. Ya, oke. Jadi di usia udah berapa tahun Pak, usia? 49, Pak. Oh, 49 ya. Di usia 49 tahun Pak Irfan juga selalu mengupayakan menjaga kesehatan Ya. dengan tentu anjuran dokter tadi Pak ya, untuk olahraga yang menyesuaikan gitu, menyesuaikan. Artinya olahraga yang santai tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Ya. Baik Pak Irfan, kita sudah cukup panjang berbincang, berdiskusi. Sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Bentala dan juga tentu masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia umumnya. Ya. Pak Irfan silakan. Oke, terima kasih. Sahabat Bentala, kami perlu menyampaikan bahwa kondisi bumi ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Salah satunya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca. Oke. Jadi suhu bumi meningkat tiap tahun, kemudian ini mengarah ke bencana nanti untuk kehidupan, Pak. Salah satu solusinya adalah bagaimana kita menangkap karbon di udara melalui penanaman, Pak. Karena yang efektif menangkap karbon di udara adalah melalui penanaman. Sehingga mari kita menanam, Pak. Menanam itu memiliki nilai ekonomi dan ekologis, sehingga menanam itu tanam pohon, tanam kebaikan, Pak. Oh, Ya. Betapa dari sebuah yang kita tanam pohon menghasilkan oksigen, ya. menyediakan air, menyediakan ruang untuk makhluk hidup tumbuh dan tinggal di situ. Ya. Nah,
Sehingga memang kami mengajak sahabat-sahabat Bentala, masyarakat Riau pada umumnya, mari kita galakan penanaman. Menanam pohon, menanam kebaikan. Kami sediakan bibit gratis di sini. Silakan datang ambil ke persemaian, baik yang ada di SKMA sini, Tuah Karya, maupun yang ada di Kampar, Kabupaten Dua Posisi. Bibit kita banyak, Pak. Ya. Dipilih, diambil bibitnya, jemput sendiri, ditanam dan dipelihara. Insya Allah kebaikannya secara ekonomi, ekologi, dan amal kebaikannya akan mengalir terus untuk kita. Tanam pohon, tanam kebaikan. Ya, terima kasih Pak Irfan, pesan yang sangat mendalam dan sangat penting ya buat kita dan juga buat saya pribadi juga. Ini pesan-pesan yang Pak Irfan sampaikan sangat bermanfaat dan tentu kita mesti punya komitmen dan semangat bersama-sama untuk menjaga dan melestarikan bumi kita ya, lingkungan kita. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas waktu Pak Irfan dan juga terima kasih kepada sahabat Bentala yang sudah menyaksikan podcast kita yang pertama ini, dan mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa lihat persemaian. Baik Pak, kita jalan-jalan untuk melihat bagaimana bibit-bibit yang ada di persemaian kita. Persemaian Pak Johnson ini yang menangani persemaian di sini, Pak. Jadi kalau yang berkepentingan dengan bibit bisa menghubungi Pak Johnson. Pak Johnson nanti kita akan keliling untuk memperlihatkan stok tanaman kita. Mungkin bisa nanti Bapak sambil jelaskan singkat persediaan bibit-bibit kita. Oh, kopi ya? Berika yang diambil dari anakan. Diambilnya dari Selat Panjang kemarin. Jadi kopi yang nggak asam, tapi enak jadinya. Iya. Ini jumlahnya 50.000. 50.000. Sudah terdistribusi sekitar 17.000, sisanya 33.000 masih. Yang hobi ngopi, nanam sendiri, metik sendiri, meramu sendiri, mantap. Kalau yang itu gaharu, Pak. Gaharu tuh, Pak. Gaharu, tanaman hutan dan salah satu tanaman endemik di Riau juga. Dia jumlahnya 20.000, sudah terdistribusi sekitar 12.000. Kalau 8.000 banyak, Pak. Kalau melihat kondisi tanah kita, apakah semua bibitnya cocok untuk di Riau? Bisa Pak, yang ini rata-rata cocok untuk di Riau. Gitu ya. Kalau gaharu termasuk cocok untuk di. Jadi memang sengaja Pak yang dipilih ini yang cocok dan diminati, Pak. Sehingga masyarakat maunya apa nih? Tahun lalu yang diminta banyak apa? Kita perbanyak itu stok. Karena target kita kan tersebar, terdistribusi dan tertanam, Pak. Iya. Ya Pak, mari. Kalau ini ramen nih, Pak. Wangi ya. Kalau ini apa, Pak? Ini petai, Pak. Nah ini Pak favoritnya nih. Iya. Yang hobi petai nih. Sama petani. Ini jumlahnya 100.000. 100.000, Pak. Terdistribusi setengah. Petai ini sebenarnya tanaman hutan atau memang bisa budidaya ya, Pak? Bisa, Pak. Di Sumatera Barat itu kayaknya tanaman hutan ya. Ya, artinya gini, dia bisa tumbuh di hutan, Pak. Dalam bentuk komunitas campuran dengan tanaman lain. Tapi kalau mau dibuat kebun juga bisa, Pak. Kebun petai gitu kan, khusus produksi. Nah, kita memang arahnya nanti bagaimana untuk produksi petai, Pak. Sehingga masyarakat kita bagian di kebunnya memang dikelola untuk produksi petai nanti. Itu lebih Nah, permintaan lumayan. Ya, bagus, Pak. Permintaannya bagus. Gede-gede Ya. mau makan. Selain kita, Pak, kita kan pemerintah nih menyediakan gratis. Di luar ada nggak masyarakat yang menjual bibit-bibit? Kita banyak binaan penangkar dulu, penangkar dan pengedar bibit. Jadi ada satu UPT lagi dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan namanya Balai Perbenihan Tanaman Hutan. Nah, mereka melakukan pembinaan ke penangkar pengedar bibit, Pak. Kalau Bapak mungkin
pernah lihat yang jual bibit di mobil Ah, atau di pinggir jalan Ya, bunganya. Itu kebanyakan ya binaan dari kementerian juga untuk tanaman-tanaman. iya.